Berapa lama Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa? Dari sini kita akan mulai. Min hadza nabda. Agar ini membangunkan kita. Ternyata kita melarikan sesuatu yang sangat amat diperhatikan oleh Nabi. Nabi itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama berapa? 14 tahun 5 bulan. Dengan rincian, selama Nabi di Mekah, Nabi itu sholat menghadap kemana? Menghadap ke Masjidil. Oke. Nabi waktu di Mekah sholat menghadap kemana? Masjid Aqsa. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah sholat disyariatkan Allah kan di Isra Mi'raj? Isra Mi'raj tahun ke-10 Hijriah menurut tahun ke-10 kenabian menurut pendapat sebagian ulama. Kalau tahun ke-10 kenabian kan berarti setelah itu 3 tahun 13 kenabian baru Nabi hijrah. Kan 13 tahun di Mekah ya. 3 tahun tambah setahun setengah kan cuma 4 tahun setengah. Jawabannya adalah salat itu dari awal diutusnya, min awalil bi'tsah, dari awal diutusnya Nabi, syariat salat itu sudah ada. Tapi berbeda dengan salat 5 waktu. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah bahwa kami dulu itu di awal-awal Islam salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di malam hari. Ini salat di awal Nabi diutus menjadi Nabi. Jadi sudah ada salat. Bedanya apa? Bagaimana bentuk salatnya? 2 rakaat di pagi hari. Bagaimana sholat Nabi dan sahabat di awal waktu, di awal kenabian? 2 rakaat di pagi hari. Jangan sampai ada berharap, kenapa bukan begitu aja sampai sekarang ya? Ini sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu. Lalu kemudian turun firman Allah dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila. Nah, turunnya ayat ini, kata ulama, adalah kewajiban sholat malam bagi Nabi, yang kemudian kewajibannya dinasakh, mansuh, dihapuskan untuk umatnya, tapi tetap untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari awal Nabi sholat, yang tadi 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari, terus Nabi qiyamul kapan diwajibkan? Dari awal kenabian. Al-Muzammil itu adalah surah ketiga menurut kebanyakan ulama diturunkan Allah kepada Nabi. Yang pertama adalah surah apa? Kelewatan kalau antum nggak tahu. Al-Alaq. Yang kedua adalah Al-Muddathir. Yang ketiga adalah Al-Muzammil. Yang keempat adalah Al-Qalam, Nun wal qalam wa ma yasturun. Tidak usah banyak bicara tentang peradaban, tentang keilmuan, kalau apa yang Allah turunkan di 4 surah ini belum kita tanamkan dalam diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mengenal Allah melalui keagungan ayat-ayatnya. Siapapun yang ingin mengenal Allah, mustahil dia mengenal Allah kalau dia tidak baca Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau ingin tahu siapa orang yang disayang, dirahmati oleh Allah, Allamal Quran. Kalau Allah pilih orang itu, diajarkan, dipahamkan Al-Quran, maka Allahu Akbar. Syukur adik-adik yang dirahmati Allah, Allah pilih antum semua untuk didekatkan dengan Quran. Kata Nabi, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Kembali, berarti dari awal kenabian Nabi itu sudah sholat. Pertanyaan, kemana menghadapnya? Kemana menghadapnya? Kan ini perlu dalil semua, nggak boleh kita ngarang-ngarang semua ini. Dari awal Nabi sholat, kemana Nabi sholat? Menghadap kemana? Dari mana antum jawab? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Ustaz?
Iya, dari mana? Dan ya kudu dengar. Ya. Benar, dari awal diutusnya Nabi, dari awal kenabian, lalu disyariatkan sholat, maka semenjak itu Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ke Ka'bah kapan? Nanti ke Ka'bah itu setelah 16 bulan atau 17 bulan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, turun firman Allah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Kami telah melihat, wahai Muhammad, engkau senantiasa menengadahkan kepalamu ke langit. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Kami akan memalingkan wajahmu kepada kiblat yang engkau inginkan. Nah, sebelumnya kemana Nabi berkiblat? Ke Masjidil Aqsa. Dalilnya apa? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa di Makkah. Nabi itu ketika dia di Makkah, kana Rasul wa huwa bi Makkah yusalli nahwa Baitul Maqdis. Salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana Nabi salat kalau di Makkah, selama di Makkah? Kata Abdullah bin Abbas, kan perintahnya ketika Nabi di Makkah menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi tidak pernah mau membelakangi Ka'bah. Jadi tidak pernah mau membelakangi Ka'bah. Walau sebenarnya kan Ka'bah bukan kiblat saat itu. Kalaupun Nabi ingin menjadikan Ka'bah di belakang itu boleh-boleh saja. Tapi karena cintanya Nabi dengan Ka'bah dari awal, Nabi itu tidak pernah membelakangi Ka'bah. Faja'al al-Ka'bata baina yadayhi. Ka'bah di depannya sambil menghadap ke Masjidil Aqsa. Berarti di waktu bersamaan Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi juga tetap berada Ka'bah di depannya. Sampai di sini berapa lama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap Masjidil Aqsa? 14 tahun, 5 bulan, dan itu berarti lebih lama Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa dibanding sholatnya Nabi ke Ka'bah. 1 tahun setengah, berarti kan masuk tahun kedua. Tahun keberapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Tahun keberapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Tahun keberapa Nabi wafat? 11 Hijriah. Berarti kurang lebih 9 tahun setelah hijrahnya Nabi itu, Nabi salat menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. 9 tahun salat menghadap ke Ka'bah di masjid dan Masjidil Haram di Madinah. Sementara tadi salat ke Masjidil Aqsa berapa tahun? 14 tahun. Lalu bagaimana mungkin kita melupakan sejarah kiblat pertama kita? Dari sini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak riwayat hadis yang mengikat umat ini dengan Baitul Maqdis. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tushaddur rihal. Jadi kalau ditanya kenapa harus berbuat Masjid Aqsa? Hei, Nabi itu berapa tahun? 14 tahun, 5 bulan salat menghadap ke Masjidil lebih lama daripada salatnya Nabi ke Masjidil Haram sebelum dipindahkan, dialihkannya ke kiblat. Yang kedua, terlalu banyak hadis riwayat perintah Nabi yang memerintahkan kita memikirkan datang ke Aqsa. Dan mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di sini Allah mudahkan, Allah rezekikan, Allah karuniakan kita bisa sholat di Masjid Aqsa sebelum Allah wafatkan kita semuanya. Qul amin. Amin ya rabbal alamin. Ada perintah Nabi untuk datang ke sana. Masya Allah. Apa kata Nabi? La tushaddur rihal. Jangan sering-sering melakukan perjalanan berat. La tushaddur rihal, jangan sering-sering bepergian illa ila thalatha, kecuali kepada 3 tempat.
Jadi tidak ada larangan. Apakah berarti haram Ustaz ke Eropa? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksud dari hadis ini, tidak afdol, tidak utama sering melakukan perjalanan di atas muka bumi ini ke Cina, ke Jepang, ke Eropa, ke Thailand, ya. Tapi tidak mendahulukan mendatangi tiga tempat ini. Itu maknanya. Jadi bukan berarti haram mendatangi tempat lain sebelum datang ke ketiga tempat ini. La tusyaddu rihal, jangan sering-sering melakukan bepergian kecuali kepada tiga tempat. Yang mana tiga tempat itu? Satu, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, Al-Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Dan memang tiga tempat ini tiga tempat paling indah yang pernah saya datangi dalam hidup saya. 2010 pertama kali ke Aqsa, meninggalkan Aqsa, separuh jiwa saya sudah tertinggal di Aqsa. Alhamdulillah, jadi sebelum 2010 itu, jadi Allah itu akan memudahkan apa yang memang menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi sebelum 2010 direzekikan ke Aqsa, memang sudah sering tuh, sudah perhatian, sudah mulai mengikuti kajian-kajian tentang Baitul Maqdis. Kalau datang Syekh dari Palestina, waktu itu masih kuliah di Libya, sudah sering ikuti, beberapa kali sudah menerjemahkan, mulai tertarik dengan isu-isu Baitul Maqdis. Sampai kemudian diperjalankan Allah 2010 ke Baitul Maqdis, dan saya katakan separuh jiwa saya sudah tinggalkan di Aqsa. Biasanya kalau ada yang mengajak saya umroh, saya masih tolak. Ustaz bisa umroh nggak bulan ini? Tunggu dulu, saya lihat. Aduh, kayaknya berat. Tapi kalau kita Ustaz bisa ke Aqsa, bismillah, jalan. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa Aqsa lebih utama dari Mekah dan Madinah. La wallah. Masjidil Haram tidak akan tergantikan kemuliaannya. Masjidil Haram kan rumah Allah yang pertama. Sebagaimana firman Allah, Inna awwala baiti wudi'a linnas. Rumah Allah pertama kali dibuatkan untuk manusia. Yang mana? Lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ayat ini dari saya di pesantren tidak pernah saya lupakan. Kenapa? Dulu saya pernah ujian lisan, terus sama ustaz saya ditanya, "Oh, ismuka mawjud fil Quran?" Kayaknya saya hatam Quran, nggak ada nama saya Umar dalam Quran. Pernah tahu nggak? Nggak ada kan? Ada kata Umar kan dalam Quran? Nggak ada. Satu-satunya sahabat, dan ini menunjukkan keutamaan sahabat ini, disebut namanya dalam Quran. Siapa? Zaid ibn Harithah. Tapi nggak ada satu ya. Siapa namanya? Zaid. Falamma qada minha Zaid. Oke, sampai di sini. Jadi ayat ini itu tidak bisa saya lupakan. Kenapa? Ustaz saya tanya, Umar, ismuka wujud fil Quran? Yujad fil Quran? Enggak, la yujad. Ada nama itu dalam Quran. Saya bilang, Umar enggak ada, Makkah juga tidak ada. La yujad. Yujad. Terus dia baca, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Saya bilang, ini Bakkah Syekh, bukan Makkah. Jadi kata beliau, Bakkah itu adalah nama lain daripada kota Makkah. Sebagaimana Ummul Qura, Al-Baitul Atiq, Al-Masjidil Haram. Ini adalah nama-nama lain dari Ka'bah Al-Musharrafah. Ini pertama, bahwa Nabi SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk tidak sering-sering melakukan perjalanan kecuali kepada tiga: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Masjidil Haram jelas, ini rumah Allah yang pertama kali. Yang kedua yang mana? Kan Masjidil Haram rumah Allah yang pertama kali. Kalau rumah Allah yang kedua kali dibangun di atas muka bumi, masih mana? Masjidil Aqsa. Keutamaan Masjid Al-Aqsa salah satunya karena dia rumah Allah yang kedua di atas muka bumi ini. Sebagaimana pertanyaan sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu,
Ya Rasulullah, ayyu baitin wudi'a fil ardi awwala. Ya Rasul, rumah Allah yang pertama kali di bumi itu yang mana? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Thumma ay? Lalu yang kedua yang mana? Qala Masjidil Aqsa. Kedua, rumah Allah dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa. Bertanya lagi sahabat, kam kana bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara keduanya? Qala 40 sanah. Jarak pembangunan dua masjid ini adalah 40 tahun. Dari sini ulama mengatakan kemungkinan besar orang yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah orang yang sama. Kalau bukan Nabi Ibrahim dua-duanya, atau Nabi Adam, atau keturunan Nabi Adam. Tetapi yang paling banyak dikuatkan oleh ulama kita seperti At-Tabari, Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi, bahwa yang membangun Masjidil Haram, yang membangun Masjidil Aqsa, Adam alaihissalam. Itu yang paling banyak dikuatkan. Masjid Nabawi jelas keutamaannya. Kenapa? Madinatul Rasul. Allahu Akbar. Kalau ada adik-adik di sini yang tidak ada rasa rindu datang ke Masjid Nabawi, undur, hasib nafsak. Coba lihat dirimu. Tidak ada orang beriman kecuali merindu untuk mendatangi kota Nabi. Tidak ada orang beriman kecuali merindu menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalau antum tidak pernah merindu, undur, hasib nafsa. Something error. Bisa jadi selama ini kita belum memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang beriman pasti merindu datang ke Masjid Nabawi. Kenapa? Ada kuburan Rasul, ada jasad Nabi di sana. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dari sisi masjid, jelas Masjidil Haram itu lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 10.000. Tapi yang menjadi pertanyaan ulama, min haits al-Madinah, dilihat dari kotanya, bukan masjidnya. Yang mana lebih utama, kota Makkah atau kota Madinah? Bukan masjidnya ya. Masjid jelas, Masjidil Haram. Tapi dari sisi kotanya, yang mana lebih mulia? Kota Makkah atau kota Madinah? Yang mana lebih utama? Kota Makkah atau Madinah? Ada yang bilang Makkah, ada yang ulama kita juga hilaf ya. Ada yang mengatakan kota Makkah, kenapa? Fihi Ka'bah. Ada Ka'bah di situ. Awwalul bait wudi'a fil ardh. Dijawab sampai mengatakan Madinah. Kalau di Makkah ada Ka'bah, maka di Madinah ada jasad Rasul. Dan jasad Rasul lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah itu akan hancur sementara jasad Nabi, ma wadda'aka rabbuka, tidak akan pernah dibiarkan Allah dijamah oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijaga oleh Allah. Apalagi dia mengatakan Makkah lebih utama. Makkah didoakan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Makanya kota Makkah itu aman. Allahu Akbar. Warzuq ahlahu minas samarat. Makanya kalau di kota Makkah, buah-buahan, cari buah apa saja, berlimpah dan murah meriah. Anggur murah meriah, apalagi buah palm yang di sini ratusan ribu. Ayam al-hajj, musim haji di sana itu cuma 7 rial, 7 kali 4 berarti cuma sekitar 28 ribu. Di sini 100 ribu 1 kilo. Cuma satu yang tidak pernah saya dapatkan di sana, lobe-lobe. Ini sedikit makanan di kampung saya. Saya cari di sana tidak ada. Oke, sampai di sini wabillahi rahmatullah. Kenapa? Semua buah itu berlimpah di sana. Doa Nabi dijawab sama ulama yang mengatakan apa namanya? Madinah lebih mulia. Kalau Makkah didoakan Nabi Ibrahim, i'lam anna al-Madinah, kota Madinah, da'a Rasul dhafain wa ad'af mimma da'a Ibrahim li Makkah. Nabi itu mendoakan kota Madinah 2 kali lipat doanya Nabi Ibrahim untuk kota Makkah. Jadi kalau semua doa Nabi Ibrahim keberkahan, buah-buahan dan keamanan, maka Nabi Muhammad telah mendoakan untuk kota Madinah apa? 2 kali keberkahan doa Nabi Ibrahim untuk Makkah. Maka siapapun yang pernah umrah pasti merasakan perbedaan kota Makkah dan Madinah. Madinah itu Masya Allah adem, enak, tenang. Di Makkah nanti insya Allah antum akan merasakan sendiri kalau sudah sampai di Makkah dan di Madinah, dan semoga Allah segerakan. Qul amin. Amin ya rabbal alamin.